Putri, 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 Putri. Annyeonghaseyo, kami dari program dan Raina. Hai, jadi di video kali ini aku akan ngebahas mengenai materi-materi apa aja sih yang aku pelajarin sebagai anak teknik informatika di semester 2 edisi mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi, di minggu pertama kita masuk kuliah, kita belum membahas mengenai materi. Kita masih membahas mengenai RPS dan juga perjanjian selama kuliah. Baru di minggu kedua kita mulai masuki ke materi pertama. Oke, kita akan memahami mengenai organisasi komputer. Jadi organisasi komputer ini mempelajari mengenai atribut-atribut sistem yang terkait dengan seorang programmer dan memiliki dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Kemudian ada arsitektur komputer, yaitu bagaimana cara masing-masing dari komponen dapat terhubung satu sama lainnya. Oke, di sini ada gambar dari data processing, di mana pertama data akan diambil dari storage oleh control, kemudian akan diberikan ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olah pada bagian processing disimpan kembali ke storage sebagai bentuk sebuah result. Kemudian ada gambar kontrol data di sini. Data diambil dari data movement oleh kontrol, kemudian memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olah pada bagian processing disimpan di storage sebagai sebuah result. Sebaliknya, data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah yang hasilnya akan diberikan kepada data movement aparatus. Selanjutnya ada storage, di mana data dari data movement aparatus dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage. Sebaliknya, data dari memory storage dipindahkan oleh kontrol untuk di-write ke data movement aparatus. Yang terakhir ada data movement, di mana data yang berasal dari data movement aparatus oleh kontrol dikirim kembali ke bagian data movement aparatus yang lainnya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai top level dari sebuah komputer. Nah, top level komputer ini ada 3. Ada main memory, ada input output, dan ada CPU. Yang ketiganya ini nanti dihubungkan dengan sebuah sistem interconnection. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu dimulai dengan sistem interconnection. Jadi sistem interconnection ini menghubungkan komponen-komponen dalam sebuah komputer untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, apa aja komponennya? Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, ada main memory, input output, dan juga CPU. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah main memory atau memori inti komputer, yang fungsinya sebagai media penyimpanan data dalam bentuk array disusun word atau byte. Yang selanjutnya ada input dan output. Input device adalah perangkat keras yang memasukkan perintah ke dalam komputer. Sedangkan output device adalah perangkat keras yang menampilkan keluaran sebagai bentuk dari hasil pengolahan data. Keluaran dari output device nanti dapat berupa soft file ataupun hard copy. Nah, yang terakhir ada CPU atau Central Processing Unit, yang tugasnya adalah memahami dan melaksanakan perintah yang dikirimkan oleh perangkat lunak dari komputer. CPU juga disebut sebagai otak dari komputer. CPU memiliki 2 fungsi operasional, yaitu ALU dan CU. Kemudian kita akan beralih kepada struktur dari CPU. Yang pertama ada register sebagai penyimpanan data internal sebuah CPU. Kemudian ada ALU yang berfungsi untuk mengoperasikan perhitungan aritmatika dan logika. Yang terakhir ada control unit yang berfungsi untuk mengendalikan semua kegiatan yang dilakukan pada ALU. Nah, kesemuaannya ini akan dihubungkan oleh internal CPU interconnection. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis gerbang logika yang umum biasanya kita gunakan. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah gerbang AND. Jadi, ketika semua inputnya atau salah satu inputnya merupakan biner 0, maka outputnya adalah 0. Sedangkan jika semua inputnya adalah bilangan biner 1, maka outputnya ada 1. Oke, yang kedua adalah gerbang OR, di mana akan menghasilkan output 1 jika inputannya semua atau salah satunya adalah biner 1. Tetapi output akan menjadi 0 jika inputannya adalah biner 0 semuanya.
Nah, selanjutnya ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini sebagai pembalik keadaan. Jika inputnya adalah biner 1, maka outputnya adalah 0. Begitu juga sebaliknya. Ketika inputnya adalah biner 0, maka outputnya adalah 1. Nah, yang keempat ada gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini merupakan gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT, sehingga hasilnya adalah kebalikan dari gerbang AND. Baik, selanjutnya adalah gerbang NOR, di mana gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang NOT dan gerbang OR, sehingga outputnya nanti adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, selanjutnya ada gerbang XOR, di mana ketika inputannya berbeda, maka outputnya adalah 1. Sedangkan ketika inputannya adalah biner yang sama, maka outputnya adalah 0. Yang terakhir ada gerbang XNOR, di mana ketika inputannya berbeda, maka outputnya adalah biner 0. Tetapi ketika inputannya adalah bilangan biner yang sama, maka outputnya adalah 1. Jadi yang pertama adalah desimal, di mana desimal ini adalah bilangan dengan basis 10. Apa aja? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian ada biner dengan basis 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian ada bilangan oktal dengan basis 8, yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, yang terakhir ada heksadesimal dengan basis 16, terdiri dari angka 0 hingga 9, kemudian dilanjut dengan huruf A besar, B besar, C besar, D besar, dan E besar, serta F besar. Oke, yang pertama ada prosesor. Prosesor ini pada umumnya bekerja untuk mengelola perintah, lalu mengeluarkan perintah tersebut berupa output. Prosesor adalah komponen utama dari laptop. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Oke, selanjutnya ada yang namanya RAM. RAM ini adalah singkatan dari Random Access Memory. Nah, RAM ini merupakan tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi, memang penyimpanan RAM ini bersifat tak permanen. Artinya, ketika komputer mati, maka RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Berikutnya ada SSD atau Solid State Drive. Nah, Solid State Drive ini adalah perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Nah, di dalamnya ini ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan untuk menulis maupun membaca data. Oke, kemudian ada yang namanya Video Graphic Array atau VGA. Nah, VGA ini berfungsi untuk memberikan detail visual atau grafik pada layar. VGA berperan untuk menghubungkan CPU dengan proyektor maupun monitor. Umumnya, VGA berbentuk seperti kabel, port, serta konektor yang bisa menghubungkan monitor pada kartu video. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah sering dengar, yaitu motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard ini berfungsi untuk menyatukan semua bagian di dalam komputer. Oke, selanjutnya ada casing komputer atau selubung komputer yang merupakan tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Biasanya ini terbuat dari baja atau aluminium. Oke, berikutnya ada yang namanya power supply, merupakan perangkat keras sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Oke, berikutnya ada yang namanya komputer fan. Kipas komputer adalah kipas atau apapun yang terpasang di dalam casing komputer untuk pendinginan aktif komputer. Oke, selanjutnya kita beralih ke perangkat lunak, yaitu sistem operasi, merupakan sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta berbagai daemon untuk program komputer. Tanpa OS, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting.